Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatira Kasiwi dengan NIM 250101024. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membawakan sebuah buku fiksi hewan tentang perhewanan yang judulnya adalah Animal Farm karya George Orwell. Nah, jujur saya awalnya pegang baca buku ini, saya pikir ini bakal jadi cerita fiksi yang ringan gitu, semacam dongeng fable kayak cerita kancil, kayak tentang hewan-hewanan lucu yang diperkenalkan. Nah, tapi ternyata buku ini adalah sebuah satir atau sebuah sindiran gitu, yang sangat tajam, bahkan cenderung pahit sih, tentang bagaimana sebuah perjuangan demi keadilan bisa pelan-pelan berbelok menjadi penindasan yang jauh lebih licik. Oke, jadi ceritanya berawal dari sebuah tempat bernama Peternakan Manor. Bayangkan, ada seekor babi tua yang dihormati bernama Old Major. Nah, sebelum dia mati, dia membagikan sebuah mimpi yang luar biasa. Dunia tanpa manusia. Dia bilang, manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengonsumsi tanpa menghasilkan. Dan mereka adalah sumber penderitaan semua hewan. Oke, singkat cerita, terjadilah nih pemberontakan. Nah, hewan-hewan ini berhasil mengusir Tuan Jonas, si manusia, yaitu pemilik peternakan itu sendiri. Nah, pemilik peternakan itu yang sering mabuk, tingkahnya kejam. Nah, itu dia. Si hewan ini, mereka merasa menang. Mereka merasa merdeka. Mereka mengubah nama tempat itu menjadi Peternakan Hewan dan menetapkan 7 perintah utama yang intinya adalah semua hewan adalah saudara dan semua hewan itu setara. Oke, di fase ini kita sebagai pembaca ikut merasa senang. Kita merasa, wah, mereka punya kehidupan yang layak dibanding sebelumnya. Tapi disinilah kejeniusan si Orwell pembuat buku ini. Dia nggak langsung bikin ceritanya jadi buruk tiba-tiba. Dia menunjukkan lewat perubahan-perubahan kecil yang nggak disadari sama kita semua. Ada 2 babi yang jadi pemimpin. Yang pertama, Snowball. Kedua ada Napoleon. Si Snowball itu pinter, terus juga visioner. Sedangkan si Napoleon itu licik dan haus kekuasaan. Oke, singkat cerita, si Napoleon mengusir Snowball dengan cara kekerasan menggunakan anjing-anjing penjaga yang dia latih secara rahasia. Sejak itu, pelan-pelan struktur kesetaraan itu runtuh. Yang paling bikin saya nyesek adalah sebagai pembaca, proses gaslight atau manipulasi informasi yang dilakukan para babi kepada hewan-hewan yang lain yang lebih polos atau yang gak tahu apa-apa. Nah, setiap kali para babi melanggar aturan, seperti mulai tidur di kasur, minum alkohol, atau bahkan membunuh teman sendiri, mereka diam-diam mengubah tulisan aturan yang di dinding pada malam hari. Hewan lain yang daya ingatnya lemah atau nggak bisa baca, dipaksa percaya bahwa aturan itu memang begitu dari dulu. Mereka dimanipulasi secara mental dan mereka nggak tahu lagi mana yang benar dan mana yang bohong atau salah. Nah, kalau ditanya bagian mana yang paling menyentuh hati bagi saya akan jawab kisah boxer. Boxer ini adalah seekor kuda yang luar biasa kuat dan jujur. Semboyannya cuma 2, yaitu saya akan bekerja lebih keras dan Napoleon selalu benar. Dia adalah simbol rakyat kecil yang tulus, yang memberikan seluruh hidupnya untuk kemajuan negara. Tapi, apa yang dia dapat? Saat dia sudah tua, sakit, dan gak berdaya, Napoleon bukannya merawat dia, tapi malah menjualnya ke tukang jagal untuk dijadikan lem. Hanya demi mendapatkan uang buat beli minuman keras bagi para babi-babi itu. Ini adalah bagian yang paling menyakitkan bagi saya karena Orwell ingin menunjukkan bahwa dalam sistem yang korup, kesetiaan buta itu seringkali berakhir dengan pengkhianatan. Nah, sampai akhirnya kita sampai di bagian penutup, yaitu bagian ikonik. Aturan di dinding yang tadinya ada 7 dihapus semua.
dan cuma membedakan satu kalimat. Apa kalimatnya? Ya, semua hewan setara, tapi beberapa hewan lebih setara daripada yang lain. Kalimat ini sangat kontradiktif nih. Nah, bagaimana mungkin setara, tapi ada yang lebih? Itu kan enggak masuk akal. Nah, tapi itulah realitanya, mau bagaimana lagi. Dan di akhir buku ini, para babi sudah mulai berdiri dengan dua kaki, memakai baju manusia, dan bermain kartu sambil minum bareng manusia. Hewan-hewan lain yang melihat dari luar jendela jadi bingung. Mereka melihat dari wajah babi ke manusia, dari manusia ke babi, lalu balik lagi seperti itu. Dan mereka sadar mereka sudah gak bisa lagi membedakan mana yang pemimpin mereka dan mana penindas yang dulu mereka usir. Mereka keluar dari mulut harimau malah masuk ke mulut singa. Nah teman-teman, jadi kenapa sih alasan saya menjelaskan buku ini secara panjang lebar? Yaitu karena Animal Farm adalah peringatan bagi kita semua. Oke, nah buku ini tuh mengajarkan kita bahwa edukasi itu penting, sikap kritis itu wajib, dan kita jangan pernah berhenti bertanya kepada mereka yang memegang kekuasaan. Sebab kalau kita berhenti peduli, pelan-pelan kita mungkin akan berakhir seperti hewan-hewan di peternakan itu, bekerja keras untuk kemakmuran segelintir orang yang merasa lebih setara dari kita. Jadi buat kalian yang belum baca, saya sangat merekomendasikan buku ini. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih.